Apa sih NOS itu? Jawaban singkatnya, NOS itu adalah merek dagang dari produk bernama nitrous oxide. Sama kayak kalau nyebut pompa air itu Sanyo, air mineral kemasan nyebutnya Aqua, sabun cuci piring nyebutnya Sunlight, sepeda motor nyebutnya Honda, mie instan nyebutnya Sarimi, pasta gigi nyebutnya Odol, dan lain sebagainya. Tapi sekarang kalau pertanyaannya dirubah, jadi apa sih nitrous oxide itu? Apa manfaat nitrous oxide di mesin, dan bagaimana cara kerja nitrous oxide di mesin itu? Nah, kalau 3 pertanyaan barusan, video inilah jawabannya. Jadi jangan kemana-mana, langsung aja ke pembahasannya. Jadi nitrous oxide atau nitros adalah salah satu cara force induction alias memaksa memasukkan udara lebih banyak lagi ke dalam ruang bakar dengan cara menyuntikkan gas yang telah disimpan dalam tangki khusus langsung ke ruang bakar melalui nozzle yang biasanya dipasang di intake manifold atau bisa juga dipasang di tempat lain selama tempat itu adalah saluran udara masuk. Nitrous oxide sendiri terdiri dari 2 unsur atom nitrogen dan 1 unsur atom oksigen yang ditekan dengan tekanan tinggi sampai berubah bentuk dari yang tadinya gas menjadi cair. Jadi, hanya karena isi tangki nitros itu cair, bukan berarti isinya air ya. Dan karena terdiri dari 2 atom nitrogen dan 1 atom oksigen, jadinya satu tangki penuh nitros itu isinya 66, nitrogen dan 33, sekian persen oksigen. Pertanyaannya sekarang, kenapa nggak pakai oksigen murni 100% saja? Kan makin banyak oksigennya makin gede pula api yang dihasilkan pas proses pembakaran. Teorinya emang gitu, tapi saya akan menjelaskan hal ini dengan sesimpel mungkin biar mudah dipahami. Jadi kalau kandungan udaranya banyak mengandung oksigen, api yang dihasilkan pas proses pembakaran emang gede. Tapi model api yang dihasilkan adalah api yang bul. Sedangkan api yang diperlukan untuk mendorong piston adalah api yang modelnya duar. Jadi intinya, kalau gas yang diinjeksikan ke ruang bakar itu cuma oksigen, api yang dihasilkan emang besar. Tapi duar yang dihasilkan tidak terlalu besar kalau digunakan untuk menggerakkan piston. Dan justru api yang gede tapi duarnya kecil ini bisa memanaskan ruang bakar yang dapat menyebabkan knocking. Makanya, dalam nitrous oxide ada kandungan nitrogennya. Karena fungsi nitrogen di sini adalah untuk mendinginkan jalur masuknya udara ke ruang bakar, biar udara dan BBM yang masuk ke ruang bakar bisa lebih banyak lagi. Karena kalau kata orang yang pinter fisika, semakin rendah suhu di suatu tempat, semakin rapat pula tingkat kepadatan udaranya di tempat tersebut. Selain itu, saat proses pembakaran, nitrogen yang terkandung dalam nitros akan ikut mengembang. Jadi duar yang dihasilkan bisa lebih besar. Otomatis, tenaga untuk menggerakkan piston juga akan bertambah besar pula. Begitu juga tenaga yang dihasilkan mesin setelah dikasih doping nitrous oxide. Nitrous oxide sendiri adalah jenis gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak mudah terbakar. Tapi walaupun tidak mudah terbakar, kalau tangkinya dipanasin atau kena benturan yang keras, tetap aja bisa meledak. Dan di dalam satu unit nitrous oxide terdiri dari beberapa komponen, seperti tabung nitros itu sendiri, beserta keran, pressure gauge, dan mekanisme pemanas tabung, selang nitros beserta swivel, katup solenoid, nozzle, dan purge kit. Sedikit penjelasan fungsi partnya dulu ya. Tabung nitros fungsinya sudah pasti untuk menyimpan nitrous oxide-nya. Dan untuk pemasangan tabung nitros ini perlu diperhatikan apakah di dalam tabungnya itu ada pipanya atau tidak. Dan kalau ada pipanya, itu pipa menghadap kemana. Soalnya nitrous oxide itu paling efektif kalau disemprotkan dari tabung nitros dalam bentuk cair. Biar pas disemprotkan nozzle ke ruang bakar, nitrous oxide-nya bisa berbentuk kabut yang akan menurunkan suhu di ruang bakar. Jadi, kalau ada pipanya, ujung pipa tersebut harus diposisikan di tempat yang paling rendah. Dan kalau nggak ada pipanya, berarti tabung nitrosnya harus dibalik. Lalu, untuk memanas tabung, fungsinya untuk menghangatkan tabung nitros. Karena, kalau tabung nitrosnya dingin, tekanan udara di dalam tabung akan menurun. Jadi, biar tekanan di dalam tabungnya terjaga, dikasihlah pemanas tabung ini.
Tapi kalau suhu tabungnya terlalu panas, tekanan udara di dalam tabung pun akan meningkat. Jadi, biar nggak meledak, makanya di tabung nitros dilengkapi mekanisme pengaman berupa katup yang akan otomatis terbuka jika tekanan di dalam tabung nitros terlalu tinggi dan otomatis menutup ketika tekanan udaranya sudah normal kembali. Kemudian selang dan swivel sudah pasti fungsinya untuk mengalirkan nitros oxide dari tabung menuju katup solenoid dan nozzle. Sedangkan katup solenoid fungsinya untuk mengatur suplai nitros oxide ke ruang bakar. Katup solenoid digunakan dalam sistem kerja nitros karena bisa disetting manual atau otomatis. Jadi kalau mau diset manual, tinggal tambahin switch aja kayak di film-film. Dan kalau mau diset otomatis, tinggal sambungkan saja katup solenoidnya ke ECU. Lalu untuk nozzle, fungsinya adalah menyemprotkan nitros oxide ke ruang bakar. Nozzle ini sendiri punya dua model ya, yaitu yang modelannya seperti injektor pada umumnya dan yang modelannya berbentuk plat seperti ini. Oh iya, di drat antara injektor dan swivel terdapat brush jet. Fungsinya untuk mengatur banyak sedikitnya nitros oxide yang mau disemprotkan ke ruang bakar. Makin gede lubang yang ada di brush jet ini, makin banyak pula nitros yang disemprotkan ke ruang bakar. Dan yang terakhir, port skid. Fungsinya untuk memurnikan nitros oxide yang akan dimasukkan ke ruang bakar. Maksudnya gini cuy, jadi kan kalau keran di tabung nitrosnya baru dibuka atau nitrosnya tidak digunakan dalam jangka waktu agak lama, nitros oxide yang berada di selang kemungkinan besar sudah berubah jadi gas atau bercampur dengan udara. Padahal kan nitros oxide itu pemakaiannya baru terasa optimal jika nitros yang disemprotkan ke ruang bakar wujudnya masih cair dan penguapan gas nitros oxide-nya terjadi di saluran masuk udara dan BBM. Jadi, untuk memastikan nitros oxide yang berada di selang sampai katup solenoid dan nozzle itu masih berwujud cair, dipasanglah port skid ini yang akan membuang nitros oxide yang sudah terlanjur jadi gas atau masih bercampur udara yang berada di selang nitros tadi keluar dari sistem nitros. Kemudian untuk sistem kerja nitros sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu dry nitros dan wet nitros. Perbedaan antara dry nitros sama wet nitros itu sebenarnya hanya pada sistem bahan bakarnya. Jadi pada dry nitros, nozzle dari nitros kit hanya menyemprotkan nitros oxide saja. Otomatis, campuran BBM-nya harus diborosin secara manual lewat remap ECU atau setel ulang karburator. Karena kalau nggak diborosin BBM-nya, maka campuran antara udara dan BBM akan terlalu kering, yang menyebabkan pembakaran tidak sempurna karena BBM kurang. Plusnya dari sistem dry nitros ini adalah pemasangan dan perawatannya yang simpel dan biaya instalasi mulai dari harga keseluruhan kit dan biaya pemasangannya yang lebih murah. Tapi minusnya adalah setelan BBM-nya masih harus disetel ulang yang bikin kerja 2 kali. Kalau sistem BBM-nya sudah injeksi sih lebih enak ya, karena BBM-nya baru akan boros ketika nitros disemprotkan. Tapi kalau masih pakai karburator, sistem dry nose ini akan terasa sangat ribet, karena udahlah nyetel karbu itu masih manual, setelannya pun sifatnya paten. Jadi rasio campuran udara dan BBM baru akan kerasa pas ketika nos disemprotkan. Sedangkan untuk wet nitros, tambahan BBM akan disemprotkan bersamaan dengan nitros oxide. Jadi nggak usah repot-repot remap ECU atau setel-setel karburator lagi. Kalaupun harus setel-setel, palingan cuma ngeganti brush jet yang ada di nozzle nitrosnya doang. Tapi minusnya wet nitros, pemasangannya jadi ribet, karena harus masang selang buat BBM juga. Perawatannya pun juga lebih ribet ketimbang dry nitros. Dan yang sudah pasti, harga kit dan biaya pemasangannya lebih mahal. Nah, dari sistem kerja nitros, baik yang dry maupun wet, itu masih dibagi lagi menjadi dua, yaitu indirect dan direct. Buset, ini penjelasannya subur amat sampai beranak terus. Indirect nitros adalah sistem kerja nitros di mana satu nozzle digunakan untuk menyuplai nitros oxide ke semua ruang bakar mesin. Sedangkan direct nitros adalah sistem kerja nitros di mana satu nozzle, baik yang bentuknya injektor maupun plat, digunakan untuk menyuplai nitros ke satu ruang bakar saja. Jadi gimana cuy? Udah tahu kan apa sebenarnya nos itu dan segala hal yang berhubungan dengan nos?
Soalnya kalau udah tahu sih cuma pengen bilang makasih aja udah mau nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video selanjutnya.